tiba-tiba ada lembaga negara yang tiba-tiba mendukung ganja di dalam kasus ini Kementan, terus langsung mendapatkan yang aku rasakan sih dukungannya banyak sebenarnya. Cuman karena polisi dan BNN bicara mengenai bahwa itu tidak sesuai dengan undang-undang narkotika, ya kita menyayangkan juga gitu, akhirnya dicabut gitu. Padahal kalau harus itu kita fight sama-sama, asik juga gitu. Mempertaruhkan perjuangan untuk mengatakan si tanaman ganja ini adalah tanaman obat. Itu faktanya banyak sekali gitu. Kementerian Pertanian menurutku akan sangat banyak mendapatkan dukungan untuk menyuarakan hal itu. Karena ujung-ujungnya nanti yang paling ya udah di riset aja gitu. Jadi tadi yang Mas Haikal katakan di awal sebenarnya itu salah, bahwa di Indonesia itu tidak bisa melakukan penelitian. Justru di Indonesia itu undang-undang hanya bisa mengenai ganja, undang-undang itu hanya memperbolehkan penelitian. Selain itu nggak boleh gitu. Nah inilah yang dari awal kita di LGN itu selalu mengejar untuk bisa mendapatkan izin tersebut untuk kita mulai membongkar pengetahuan gitu. Karena itu emang passion. Kalau secara pribadi itu memang hasratku gitu yang terdalam untuk bisa menanam kemudian meneliti tanaman ini gitu seluas-luasnya gitu. Karena kita di Indonesia dibanding bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, mungkin bangsa kita ini adalah bangsa yang paling bodoh memahami ganja. Karena kita nggak punya pengetahuan tentang ganja. Bisa jadi bangsa kita jadi bangsa yang paling bodoh. Nah, dan untuk kita terbebas dari kebodohan itu ya kita harus punya keberanian gitu. Penelitian lain-lainnya itu urusan nanti gitu. Nomor satu keberanian. Keberanian harus muncul dari anak-anak muda terutama ya untuk mengaktualisasikan rasa penasarannya, rasa ingin tahunya mengenai tanaman ini. Nah, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan di awal. Mas Haikal silakan kalau ada kawan-kawan yang mau diskusi, tanya jawab, itu kita mainkan. Thank you. Oke, Mas Dia, thank you banget untuk pemaparan awalnya. Ini kita udah ada salah satu pertanyaan dari Reza Aska. Wah, ini pertanyaannya panjang banget ini. Mungkin bisa langsung saya persilahkan. Halo, Reza Aska. Bisa di unmute nggak? Nah, atau kalau misalnya dia nggak usah di unmute, bisa saya bacain aja. Nah, dia bilang sudah bertahun-tahun menyuarakan ini dan dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa ada yang bermain di dalamnya. Dan Reza dia bilang mengutip perkataannya Mas Dira yang di podcastnya Dedi, bahwa menyuarakan ini atau membahas ini jangan terlalu serius dan jangan terlalu terburu-buru, tapi sudah selama ini kita tahu bahwa ada yang bermain di dalamnya. Kenapa tidak mengambil langkah seperti awal-awal kita menyuarakan, Mas, seperti mengajakkan demo atau bahasanya langsung demo. Nah, ini kalau kata Mas Dira tidak terlalu serius, kenapa tuh, Mas? Kenapa nggak langsung action aja seperti demo dan lain-lain? Jadi kalau perjuangan ganja ini emang perjuangan yang sifatnya jangka panjang. Kalau lari itu ibaratnya maraton lah, kira-kira gitu. Kalau maraton kita larinya lari sprint gitu, itu nggak nyampe 10 kilo kita udah tumbang gitu. Jadi kita harus sadar bahwa bahkan mungkin juga ini yang menuai hasilnya bukan kita gitu kan, mungkin juga tapi anak kita misalnya. Jadi kalau kita terlalu capek di awal gitu ya, nanti ketika datang momen kita harus bernegosiasi atau bekerja sama dengan pemerintah, kita udah kehabisan tenaga gitu. Ini kayak tim bola Indonesia sih. Tim bola Indonesia tuh kalau diperhatiin main bola tuh
Babak pertama kenceng banget, tahu-tahu babak kedua kendor. Sedangkan lawan tuh stabil mainnya, kalah. Jadi lebih soal strategi. Dan buat kita di LGN tuh gini, perjuangan bagaimanapun itu harus menyenangkan gitu buat kita. Kalau perjuangan ini nggak menyenangkan, pasti itu ngebuat kamu sakit kan. Dan kalau kamu sakit terus, nanti kalau ini bisa dimanfaatkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita kesakitan gitu. Jadi ada ada hal-hal menurutku yang ini kan pelajaran dari kita dulu awalnya suka buat demo, terus ngomong secara lantang gitu, terus sukanya berdebat, mengatakan bahwa kita yang benar, dia yang salah. Nah ternyata cara itu nggak bisa diterima sama masyarakat kita, yang saya pahami, yang saya pelajari. Dan istilah legalisasi terutama itu juga istilah yang saya sendiri udah hampir nggak pernah pakai gitu. Cenderung memakai istilah kalau legalisasi pemanfaatan ganja gitu, atau kita lebih, kalian mau ngelegalin ganja, enggak kok, kita mau manfaatin ganja gitu. Maksudnya santai aja gitu loh, nggak usah terlalu diambil serius gitu situasi mengenai ganja ini gitu. Itu sih, jadi kalau menurut Mas Reza. kita udah 10 tahun berjuang tapi ya masih segini-segini aja, ya nikmati aja gitu. Tenang aja Mas, dulu yang berjuang buat bangsa kita sampai merdeka juga dari Pangeran Diponegoro udah berjuang buat bangsa kita gitu. Tapi Pangeran Diponegoro nggak pernah merasakan Indonesia merdeka juga. Terus apakah perjuangannya sia-sia? Jelas enggak juga gitu. Jadi harus ada mindset yang dirubah bahwa berjuang itu buat diri sendiri itu salah total. Kalau berjuang buat diri sendiri itu ego dah ya, bukan berjuang. Berjuang itu jadi perjuangan kalau banyak orang yang memang terlibat di dalam situasi ini gitu. Santai Mas. Jadi thank you Mas Reza. Oke, thank you Mas Dira. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi sebelum kita nanti ke Mas Ashar. Dari Panji Gumelar, dari Mas Panji. Bagaimana pandangan Mas Dira terhadap pandangan bahwa orang Indonesia ini belum siap kalau menerima kalau ganja ini bermanfaat dan bermanfaat untuk medis. Nah, ini juga merupakan satu pertanyaan yang saya sendiri cukup sering, nggak sering sih ya, beberapa kali nemu lah Mas dari teman saya kalau misalnya kita diskusi gitu kan. Oke, beberapa teman saya tuh tanggapannya, gue setuju kalau misalnya ada manfaatnya A, B, C, cuman pertanyaan apakah masyarakat kita siap atau enggak gitu. Kalau misalnya compare ke Europe yang memang taraf pendidikan lebih tinggi misalnya daripada di sini kan. Dan juga di Amerika, negara lebih maju, apakah masyarakat Indonesia udah siap kita memanfaatkan tanaman ini. Dan juga tadi pertanyaan keduanya, pendapatnya Mas Dira, kalau ada orang yang dia mau ikut perjuangan tapi ya tujuannya hanya ingin sekedar buat keuntungannya diri sendiri aja gitu, untuk senang-senang diri sendiri aja, bukan untuk memanfaatkan sesuai dengan yang tadi Mas Dira sampaikan. Itu Mas tadi pertanyaannya. Thank you. Ya kalau siap nggak siap ya harus disiapin lah. Kita kalau tiba-tiba waktu saya lulus SMA terus saya mau kuliah kan, kalau ditanya saya siap apa enggak buat ikut SPMB, nggak siap lah. Tapi ya saya siap-siapin gitu supaya saya bisa keterima di universitas yang saya mau gitu. Dan untuk mempersiapkan itu kalau udah niat sangat mudah, nggak ada susah-susahnya gitu loh. Kayak apalagi orang Indonesia kan sifatnya deadliners. Jadi kalau minggu depan legal, ya udah tinggal kita siapin aja seminggu ini, gampang gitu. Atau aku juga suka pakai contoh si bangsa Indonesia emang siap merdeka gitu kan. Itu kan dialog ya Bung Karno sama Bung Hatta gitu, yang dicatat di buku apa judul bukunya ya? Aku lupa, yang nulis orang Rusia waktu itu. Dia bilang kalau polemiknya adalah kita mengedukasi masyarakat kita dulu baru merdeka, atau kita merdeka dulu baru kita edukasi masyarakatnya. Nah, itu aja udah diskusi yang panjang gitu kan. Kalau Bung Karno milih merdeka dulu baru dididik masyarakat, tapi Bung Hatta lebih suka dididik dulu lah supaya bangsa kita bisa siap gitu. Mana yang dipilih ya kita lihat nanti gitu. Kehendak Tuhan itu larinya kemana gitu. Tapi buatku ini terutama buat orang yang sakit. Jadi kan
Jadi kan proses legalisasi pemanfaatan ganja ini kan bertahap. Bukan begitu nanti kebijakannya berubah, undang-undang narkotika direvisi misalnya terus langsung tiba-tiba kita bisa nanam ganja sesuka kita gitu di rumah, tanaman cabeku, tanaman terong, terus pohon buah aku ganti sama pohon ganja semua gitu ya kan, nggak juga kan. Ada tahap-tahapnya gitu, dan tahap awal itu pasti akan masuk melalui medis gitu. Karena medis ini orang itu udah orang yang sakit itu udah menunggu, dia udah sangat siap menerima ganja legal itu sudah dengan wah udah banyak sekali ya, karena kita banyak berhubungan dengan orang-orang yang punya penyakit tertentu yang sangat sulit diobati. Ada yang karena obatnya mahal, ada yang karena nggak ada obatnya. Jadi ganja itu sangat mereka nanti-nanti gitu, sangat siap mereka. Tapi masyarakat kita kalau siap atau enggak buat medis pasti siap. Gitu. Buat rekreasi yaitu mending kita tunda dulu diskusinya gitu daripada kita debat kusir nggak jelas gitu ya di forum kayak gini gitu. Karena forumnya juga singkat ya. Nah, soal pendapat bagaimana dengan orang atau remaja atau pemuda yang ikut perjuangan namun hanya sekedar ingin bebas menghisap demi diri dia sendiri, ya orang-orang kayak gitu ketangkep sih di dalam organisasi kita sih. Pengalamanku nih ya, orang-orang yang kayak gitu kawan-kawanku banyak yang di penjara sih kalau yang pola pikirnya seperti itu gitu. Aku nggak pernah melarang, tapi aku cuma selalu bilang ya resiko kamu tanggung sendiri gitu. Dan kalaupun itu ada dampaknya, pasti dampaknya buat organisasi kita gitu. Ya orang makanya kalau beberapa kali sih di media kan ada yang misalnya ketangkep anggota LGN ternyata dia jual beli ganja gitu atau apa. Ya memang ada. Aku juga nggak harus menutup-nutupi gitu ya, open aja gitu, emang ada. Dan ya kita harus hadapi situasi semacam itu gitu. Dan orang-orang yang berjuang terus dia hanya sekedar misalnya mencari koneksi supaya dia bisa dapat ganja, banyak sekali di LGN gitu. Tapi nggak mungkin bertahan lama gitu. Karena ujung-ujungnya antara dia malu sendiri ya apa ketangkep, udah gitu aja. Gitu. Terus apa lagi? Aceh, Putra nih ya, Putra ya. Mas Haikal di mute tuh. Oke, thank you. Iya, sorry. Thank you Mas Dira tadi untuk jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan dari Mas Ashar Abdullah. Halo Mas Ashar. Mana dia? Ini tadi dia raise hand. Bisa halo Mas, bisa dengar suara saya? Halo ya. Oke, pertanyaan atau komentarnya ke Mas Dira dipersilakan Mas. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ashar, salah satu jurnalis di Makassar, kebetulan salah satu anggota AJI. Nah, AJI ini bekerja sama dengan Acknowledge Sektor Inisiatif yang mitra pemerintah Australia. Nah, dia saat ini sedang mengkaji tentang penelitian di Indonesia. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk dan saya mengajukan proposal untuk penulisan senjagala penelitian ganja. Nah, beberapa kali saya berusaha untuk mendapat atau berhubungan langsung dengan Mas Dira, tapi tidak tembus-tembus. Tapi kemudian saya sempat bertemu dengan koordinator relawan yang berdomisili di Makassar. Halo, Mas ke-mute. Halo Mas Ashar, ke-mute ininya. Halo Mas, bisa di-unmute? Kamu unmute aja kan, bisa di Haikal? Oh bisa. Halo. Ya. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan saya sangat singkat nih sih Mas. Sampai saat ini sudah sampai di mana sih perjuangan LGN ke pemerintah untuk melakukan riset tanaman ini? Sudah sampai di mana?
Kemarin sih sudah dipaparkan dengan Mas Aksan yang koordinator relawan LGN itu. Ya. Katanya yang dia lebih mempertajam waktu pengiriman proposal tahun 2014 lalu. Tapi masih saja tidak menemui titik terang. Apakah bisa ditambahkan sedikit Mas tentang ini? Makasih. Ya, terima kasih. Makasih Ya. Mas Nasar. Iya. Kalau secara umum aku harus sampaikan bahwa memang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah untuk urusan riset ini ya, karena ada kesan seperti lempar tanggung jawab gitu, bahwa di dalam undang-undang narkotika memang Kementerian Kesehatan yang punya kewenangan, tapi dalam kenyataannya Kementerian Kesehatan juga selalu berkoordinasi dengan polisi dan terutama BNN untuk hal ini gitu. Dan kita tahu sama-sama kalau posisi BNN itu sampai sekarang itu selalu menentang gitu segala upaya untuk kita meneliti soal ganja ini. Belum ada terobosan-terobosan hukum yang kita lakukan lagi gitu, kecuali kita mempersiapkan diri untuk kita masuk ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang akan, kan tadi Mbak Dinda juga cerita kalau beberapa waktu lalu Mas Erasmus, Direktur Eksekutif ICJR kan juga sudah memberikan materi kan, dan kita nanti berkoalisi dengan kawan-kawan ICJR, kawan-kawan Rumah Cemara, kawan-kawan LBHM, dan lain-lainnya itu akan melakukan gugatan ini langsung ke konstitusi. Karena menurut kita daripada kita upaya buat riset itu komunikasinya formal maupun informal tetap kita lakukan gitu. Tapi langkah formal untuk menggugat undang-undang ini rencananya tahun ini juga akan kita masukkan. Mungkin dari aku malah berpikir kayak dari kawan-kawan dari apalagi selevel Aji gitu ya, punya jaringan yang luas gitu, punya kekuatan yang diperhitungkan gitu secara politik. Mungkin Aji bisa membantu untuk mengulik informasi gitu mengenai riset ini dari kementerian gitu, atau dari presiden itu sendiri gitu. Karena kalau diperhatiin Mas, yang menarik itu perubahan mindset atau regulasi tentang ganja itu selalu dimulai dari pimpinan negara. Kita lihat awal Jose Mujica di Uruguay. Kita masuk ke mana lagi ya? Ke Meksiko, presidennya juga yang ngomong. Australia perdana menterinya yang bicara. Filipina, Duterte juga bicara gitu, dan banyak sekali. Selalu pimpinan negara itu punya posisi lah dalam hal ini gitu. Nah, di Indonesia ini uniknya sampai sekarang belum ada presiden yang berani mengambil posisi yang jelas terhadap tanaman ini, termasuk untuk diriset gitu. Padahal riset ini kan bisa dikatakan sesuatu yang netral ya. Artinya kita nggak positif, kita nggak negatif, kita nggak pro, kita nggak kontra dulu, tapi ya udah kita riset dulu aja sebenarnya kayak apa sih gitu. Karena kalau diterusin nih situasi kita kayak gini nih, ya kita akan terjebak dalam pro kontra yang nggak ada ujungnya gitu. Ya ada sih ujungnya penjara gitu. Maksudnya kita kan nggak mau gitu berujung di penjara gitu hanya karena mempersoalkan masalah yang seperti ini gitu, kayak Jering ujung-ujungnya di penjara gitu karena mempermasalahkan sesuatu yang kontroversi gitu. Kayak kita kan nggak mau gitu hal itu terjadi gitu. Gitu sih paling. Oke, thank you Mas Dira. Ini untuk pertanyaan lagi, ini masuk ke chat yang personal chat ke saya. Menurut Mas Dira, jika dimanfaatkan tanaman ganja ini dimanfaatkan dan diatur undang-undang, kira-kira siapa saja yang boleh menanam atau di wilayah mana aja? Jadi terkait regulasi ya Mas, apakah
Kalau menurut Mas Dira semuanya terus boleh atau memang negara di situ ada peran untuk meregulasi hanya pihak-pihak tentu saja yang boleh, atau di wilayah tentu saja? Enggak sih. Kalau situasi kayak sekarang gini, menurutku harus ketat sih. Maksudku gini, harus ketat tuh karena kepentingannya buat riset dulu ya, gitu. Jadi kalau buat riset sih yang saya bayangkan itu adalah kita harus bekerja sama dengan komunitas atau kelompok masyarakat yang sudah memang terbiasa hidup dengan tanaman ini. Dalam hal ini Aceh yang kita tahu gitu, Aceh atau Gayo. Yang ketika kita masuk ke sana tuh kita udah nggak usah capek-capek menjelaskan lagi mengenai tanaman ini apa sebenarnya manfaatnya, apa posisinya di dalam budaya. Nah itu yang aku bayangkan, kita memilih Gayo Aceh Tengah sebagai lokasi untuk memulai riset ini karena alasan itu. Jadi walaupun di tempat itu juga bukan nanti semua orang boleh, akan tetap dilindungi juga, akan tetap diatur sedemikian rupa supaya ini ada di dalam koridor-koridor tertentu gitu. Misalnya kemudian dijaga oleh BNN atau polisi ikut terlibat di situ gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kecurigaan gitu. Kita atau misalnya cuma swasta atau cuma kampus doang yang lain nggak terlibat gitu. Oh jangan sampai kayak gitu. Kalau semakin banyak atau bukan semakin banyak, semakin komprehensif, semakin kita bisa mendesain rancangan riset ini untuk bisa dilakukan oleh berbagai pihak swasta maupun pemerintah, itu akan semakin terbuka kita dengan situasi ini, itu akan semakin mudah mengawasinya. Sekarang kan ganja susah diawasi karena dia tertutup kan. Karena dia tertutup, semua orang berasumsi-asumsi, ini yang main itu, ini yang main A, ini yang main B, ini yang main C gitu. Ini wah, muter duit lah untuk money laundering, untuk membiayai perang lah, untuk macam-macam lah, bisa jadi tukar jual beli senjata atau hal-hal kayak itu kan semua jadi asumsi karena tertutup. Nah, dengan riset ini sebenarnya idenya sesederhana kita membuka yang selama ini kita tutup gitu. Supaya masyarakat bisa, ya mungkin nanti bisa, ideku sih ya, itu kita jadiin pariwisata aja gitu, tempat risetnya. Mungkin orang bisa mengunjungi tempat riset kita, dia melihat dari luar, atau sekaligus kita bisa memberikan edukasi gitu dari proses riset itu. Nih orang Indonesia berapa banyak sih yang pernah lihat tanaman ganja? Aku yakin sangat sedikit gitu. Apalagi tanaman ganja yang kualitasnya super, yang kualitasnya ditanam dengan benar, dengan baik. Aku yakin sangat sedikit. Dan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa ya. Misalnya Mas Haikal datang lihat tanaman ganja, dari jauh kecium baunya, apalagi dia ada yang baunya kayak mangga, macam-macam Mas. Itu apa ya, sesuatu yang mungkin karena aku orangnya sangat passion sama sangat ingin tahu, sangat berhasrat sama ganja, jadi buatku itu pengalaman yang momen-momen yang luar biasa gitu. Tapi aku yakin sih orang-orang akan bisa merasakan hal yang sama sih kalau melihat tanaman itu langsung dari dekat. Gitu sih. Itu ngejawab nggak ya? Tadi apa sih pertanyaannya? Iya, tentang pemanfaatan yang bisa menanam siapa, apakah soal menanam itu ya tadi ya gitulah. Oke, thank you Mas Dira. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Putra Perdana. Santai ya sambil ya, santai aja Mas. Ini diskusinya santai kok, nggak terlalu formal banget. Dari Mas Putra Perdana, ini beliau ini bertanya, misalnya di daerah khusus di Aceh, itu kan sudah sangat terkenal di pemanfaatannya ya Mas, tapi banyak juga pandangan di Aceh itu bahwa penggunaan tanaman ganja selalu diidentik dengan untuk teler misalnya, untuk mabuk dan untuk rekreasi. Nah, itu menurut komentar dari Mas Dira itu gimana? Kalau misal dari Mas Putra sendiri bilang dia setuju legalisasi. Nah, mungkin kalau dari pertanyaan ini mau saya sedikit tambahin juga, Mas. Kan kalau misal kayak di daerah kayak Aceh itu merupakan salah satu daerah yang memang paling dikenal ya untuk pemanfaatan ya, untuk kuliner terutama misalnya. Nah, itu kalau misalnya Mas Dira mungkin pernah ke sana atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang memanfaatkan tanaman di sana, itu ada shifting, paradigm shifting gitu Mas, misalnya dari dulu, misalnya kalau Mas Dira ngomong, oh zaman dulu tuh orang-orang nggak apa-apa, tapi makin kesini gara-gara kebijakan pemerintahan terlalu represif, terus ada
ada paradigmanya mungkin semakin ke sini masyarakat di sana Iya semakin sih. berubah, atau sama aja, atau gimana? Atau mungkin kalau Mas Dira mungkin pernah ngobrol-ngobrol, ya, ada kapan gitu kira-kira itu shifting paradigmanya terjadi? sebenarnya untuk memahami situasi itu mungkin aku nggak pernah tinggal lama di Aceh gitu. Paling lama aku di Aceh 1 minggu gitu. 1 minggu apalah artinya gitu buat kita memahami situasi seperti ini ya. Tapi dari pengalaman aku 1 minggu itu di Aceh, aku juga melihat sih memang itu jelas sekali bahwa ada pemahaman bahwa memakai dengan cara dihisap itu, menghisap ganja itu memang dianggap sebagai penyalahgunaan. Itu dianggap sebagai mabuk-mabukan, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, mungkin aku bisa bilang semua orang yang aku temui itu selalu ya membenarkan adanya memasak menggunakan biji ganja, pengobatan dengan akar ganja. Itu selalu ada. Di beberapa yang cerita lebih spesifik macam-macam. Ada yang cerita, orang tua pernah cerita kalau, tolong ambilkan, dia cerita sama adiknya gitu, tolong ambilkan ibu satu pucuk, dalam bahasa Aceh lah tentu, ambilkan ibu satu pucuk daun ganja gitu, karena ibu tidak bisa tidur malam ini. Dan itu terus kemudian diseduh. Mungkin kayak kalau kita teh dicampur peppermint gitu, kita minum di sana itu gitu, jadi salah satu obat penenang. Dan itu kejadian nyata di Amerika sekarang. CBD itu dipakai untuk salah satunya obat tidur. Dan aku rasakan sendiri waktu aku ke Amerika, aku beli itu CBD di apotek, nggak harus pakai resep dokter. Karena jet lag, perbedaan jam di Indonesia sama di Amerika, susah tidur. Sama istri waktu itu, istriku lagi hamil pula waktu itu. Terus kita makan CBD 1 atau 2 tablet malam itu, yang dosis kecil, itu kita langsung tidur gitu. Jam 9 malam, jam 9 kita minum, setengah 10-an kita, tadinya susah, udah 3 hari kita susah tidur. Itu kita langsung tidur, besok pagi bangunnya ya jam 6, normal lah, jam 5 pagi lah, jam 4, sekitar jam 5-an gitu, agak kecepatan sih. Tapi seefektif itu, bisa membuat kita langsung lemes terus jadi tidur gitu. Mungkin itu yang dirasakan sama si ibu yang cerita soal tolong petik daun ganja itu. Itu udah pengetahuan kuno, udah pengetahuan lama, yang pengetahuan kuno atau budaya atau tradisi itu udah nggak perlu diriset lagi sebenarnya. Itu sudah melalui puluhan, ratusan, mungkin ribuan tahun perjalanan gitu ya. Dia bisa sampai ada di titik itu. Dan di Aceh sendiri, kita balik ke Aceh lagi, memang bisa dikatakan Aceh ini kan karena negara yang dia kan unik kan, sebagai sebuah negara sih, sebagai sebuah provinsi, sebagai sebuah daerah kan, dia kan istimewa kayak Jogja kan. Nah, salah satu keistimewaan dia kan menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukumnya. Aku pernah menemukan di Aceh satu sumber hukum tahun 2011 atau 2012, namanya Kanun, dari Majelis Permusyawaratan Ulama di sana. Dibilang, mereka menyebutkan tentang ini, barang ilegal yang masih bisa dimanfaatkan itu hukumnya haram untuk dimusnahkan. Dan umum banget kan itu, mereka pakai analogi soal mubazir kalau nggak salah, dari sudut pandang agamanya, kalau saya nggak salah gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman yang dari Aceh bisa nambahin gitu. Walaupun nggak ditulis ganja, tapi dalam hatiku ini maksudnya buat ganja gitu. Kayak bedanya kalau mungkin karena Aceh lebih advance memahami soal ganja, mereka paham bahasa-bahasa itu gitu. Kalau Kementerian Pertanian kemarin dia kurang memahami bahasa-bahasa itu gitu, jadi terlalu vulgar. Nah, kalau terlalu bicara ganja terlalu vulgar, situasinya kayak kemarin. Kita apresiasi gitu, berani Kementerian Pertanian berani, cuman itu kan masalah bahasa. Nah, bahasa ganja ini di Aceh juga menjadi persoalan, tapi buatku nggak terlalu rumit, karena di Aceh kan sebagai bangsa selain karena tadi agama, juga karena tradisi ya, 2 hal itulah, agama, budaya, agama ini
Aku nggak tahu gimana siapa yang duluan, siapa yang lebih tinggi, atau mungkin itu dua-duanya sebenarnya punya kekuatan yang sama ya di dalam konteks sosialnya ya. Harusnya mudah gitu buat orang Aceh bisa kembali menerima ganja. Oke, thank you Mas Dira. Pertanyaan lagi dari Mas Sukron melalui chat. Dia nanya, itu kira-kira kenapa sih sikap kebijakan setiap negara itu terkait dengan tanaman ganja itu beda-beda ya? Seperti di Belanda dan negara lain itu kebijakannya beda-beda. Nah, terus kalau untuk yang negara yang melegalkan itu lebih ke alasan bisnis ekonomi, karena itu lebih akan menguntungkan atau mendatangkan pendapatan lebih untuk negara, atau ada alasan lainnya, Mas? Kalau yang sejauh Mas Dira tahu. Gimana jawabnya? Gini. Jadi sesungguhnya gini, ada payung hukum internasional yang memayungi tentang bagaimana sebuah negara dapat membuat regulasi tentang ganja. Itu payung hukumnya cuma satu, namanya Single Convention on Narcotic Drugs dan protokolnya dari tahun 61, tahun 70-an. Aku lupa lah kalau tahun persisnya. Tapi itulah PBB itu yang membuat. Nah, di dalam protokol atau kebijakan yang dibuat oleh PBB ini, sebenarnya kebijakan ini kalau mau dibilang dia sifatnya wajib untuk ditaati setiap negara, nggak juga gitu. Cuman ada situasi-situasi politik kemudian yang membuat negara itu memperhitungkan bahwa itu jadi sesuatu, ini jadi agenda bersama. Si narkotika ini kan jadi agenda bersama kan, karena apa ya, masalah narkotik itu sangat mudah dipakai karena banyak sekali itu bisa menyatukan apa ya, narkotik itu karena jadi masalah umum gitu. Banyak pihak antara partai walaupun dia tidak sepakat di soal A gitu, tapi soal narkotik mereka sepakat gitu. Jadi itu bisa jadi satu alasan untuk mereka bersatu gitu, isu narkotika ini. Nah, terlepas dari itu, jadi di dalam konvensi tunggal yang dibuat oleh PBB itu sesungguhnya di situ ditulis setiap negara itu boleh mengatur urusan ganja sendiri-sendiri. Dan di dalam konvensi tersebut itu juga ditulis kalau untuk medis itu boleh negara memanfaatkan itu. Bahkan di situ secara detail, secara administrasinya, protokol apa yang harus dilakukan ada gitu. Kalau nanti teman-teman di sini ada yang punya kebutuhan atau keperluan untuk meneliti soal itu, teman-teman buka aja, itu semua bisa di-download tentang konvensi tunggal itu. Itu boleh. Terus di konvensi tersebut juga disebutkan bahwa untuk kebutuhan hemp atau kebutuhan yang sifatnya sandang dan papan gitu, untuk kebutuhan membuat bahan bangunan atau membuat pakaian, hemp atau untuk makanan, itu juga konvensi itu bahkan tidak mengatur ganja untuk kebutuhan itu. Artinya negara boleh juga untuk mengelola ganja untuk kebutuhan tadi hemp. Gitu. Nah, situasi ini di hukum itu kan ditafsirkan. Akhirnya situasi ini ditafsirkan oleh tiap negara beda-beda. Ada yang paling unik Belanda lah. Kita harus akui Belanda itu posisinya paling unik. Karena di Belanda itu misalnya dia orang untuk rekreasi itu mereka jual di toko khusus, tapi toko itu kalau dia mau membeli ganja harus dari pasar gelap. Jadi coffee shop di Belanda itu tidak bisa membeli ganja dari pasar terang. Karena tidak ada pasar terang yang boleh membudidayakan ganja. Makanya Belanda itu unik, dia sebagai sebuah supermarket ganja yang membeli ganja dari pasar-pasar gelap di seluruh dunia. Makanya tidak heran kita ngelihat kalau di Belanda itu perusahaan benih ganja itu munculnya pertama ya di Belanda. Yang sampai sekarang menguasai benih-benih ganja di seluruh dunia ya Belanda itu yang punya. Dan itu ya kalau aku sih melihat memang kemudian disetting nanti siapa negara yang jadi produsen. Dalam hal ini kan Belanda sebagai produsen, ia sebagai distributor juga iya gitu. Sebagai konsumen enggak lah. Belanda itu dapat banyak pemasukan konsumen dari wisata. Jadi konsumennya tetap negara-negara lain.
Belanda unik. Apa aku agak melenceng sedikit? Kayak fakta menarik soal Belanda itu adalah Belanda penghasil pangan terbesar kedua di dunia. Negara sekecil itu dia menghasilkan pangan, tomat, sayur-sayuran lain, itu terbesar kedua di dunia dibanding Indonesia yang negaranya sebesar ini. Gitu. Itu fakta yang aku baca dari waktu itu dari koran Kompas, aku ingat. Karena soal urban farming lagi naik itu, dan Belanda di sana melakukan sistem pertanian yang sangat intensif di ruangan-ruangan yang dia desain sendiri gitu. Nah, Belanda punya posisi yang unik. Tapi balik lagi ke kenapa setiap negara tadi beda-beda. Yang aku perhatikan tadi aku ulang ya, bahwa memang sudah didesain sedemikian rupa, ada yang menjadi negara produsen, ada yang menjadi distributor, ada yang menjadi negara konsumen. Dalam situasi seperti sekarang, itu tadi kan aku cerita dulu, situasi dulu sama situasi sekarang tentang ganja sudah sangat berbeda. Dulu kita bisa bicara PBB seperti itu, tapi sekarang situasi sudah banyak berubah. Sekarang kayak contohnya Kanada. Kanada itu produsen. Kalau kita ngomong Kanada produsen, kalau dia produsen memproduksi ganja, obat ganja yang jumlahnya begitu banyak dimasukkan ke dalam masyarakat, masyarakatnya berapa banyak Kanada? Akhirnya dia buat perjanjian dengan Brazil. Dia ekspor obat ganja ke Brazil untuk nanti dikonsumsi oleh masyarakat di Brazil. Negara di situ sebagai regulator, sebagai distributor juga untuk masyarakat. Dan situasi itu bisa terjadi di Indonesia. Indonesia ini dengan situasi sekarang ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia itu memang sudah disetting untuk menjadi negara konsumen, bukan produsen. Kalau kita menjadi negara produsen, dari awal kita pasti sudah membuka penelitian ganja. Karena hanya lewat penelitian kita bisa membuat produk ganja yang berkualitas. Tanpa riset nggak bisa buat produk. Nah, kita tidak boleh riset karena kita tidak boleh membuat produk. Kalau kami di Algen dikasih riset, itu profesor kami bilang 3 bulan itu bisa satu produk kita buat. Kalau kita dikasih riset dari 1 tahun kemarin aja, berarti kita udah punya 4 produk yang bisa kita jual. Kutus-kutus saya cuma 1 produk udah bisa kayak apa itu perusahaan minyak, ya kan? Satu Indonesia tahu kali minyak kutus-kutus. Ini kita bisa buat 4 produk yang ada bahan dasar ganjanya. Kalau kita 10 tahun lalu dikali 4 aja, dikali 10 aja 40 produk bisa kita buat. Itu Indonesia jadi disetting jadi negara yang sifatnya konsumen. Konsumennya siapa? Kita. Masyarakat kita ini sekarang lagi dididik untuk menjadi konsumen ganja. Bagaimana cara mendidiknya? Dengan kita dibuat untuk hanya mengerti atau mempelajari pengetahuan ganja yang berasal dari luar negeri. Karena kita tidak punya penelitian ganja. Pengetahuan ganja yang saya sampaikan sangat banyak sekali, pengetahuan ini saya ambil dari pengetahuan yang ada di luar negeri. Cuman karena pelan-pelan saya memberanikan diri untuk saya terjun ke lapangan mempelajari ganja, ada juga pengetahuan-pengetahuan lokal yang saya dapat kemudian saya ceritakan ke kawan-kawan. Tapi kalau ditanyakan mengenai keabsahan ilmiahnya, apakah ini saintifik atau enggak, saya katakan tidak gitu. Karena saya ya mendengar cerita, saya melihat langsung gitu. Saya nggak menulis di dalam jurnal, saya uji di depan mahkamah pendidikan atau di depan akademisi enggak gitu. Jadi situasinya ya kita, jadi sekarang kita berjuang untuk nomor 1 itu soal pengetahuan. Pengetahuan itu harus nomor 1. Jadi ini situasi, makanya aku selalu senang situasi kayak gini karena aku punya kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan soal ganja ke teman-teman. Nanti teman-teman olah data yang teman-teman dapat dari aku ini, teman-teman olah sendiri dengan pengetahuan teman-teman, dengan keahlian teman-teman, ya kan, bisa jadi sesuatu yang dahsyat gitu. Dan aku yakin, aku harus katakan aku yakin kalau kita diberikan kemampuan untuk mengelola, untuk meriset tanaman ganja ini, kita bisa jadi negara produsen yang dahsyat. Aku yakin itu soal ganja. Gitu deh. Sorry ya, aku kalau ngomong ganja suka ngalor ngidul emang, Mas Haikal. Santai Mas Dira. Ini pertanyaan lagi dari Imade Esa. Mas Dira, dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai peraturan Menteri Pertanian yang tadi sempat yang baru-baru ini ya. Tadi juga sempat dibahas sedikit tentang mengklasifikasi tanaman ganja sebagai tanaman obat-obatan, itu dasarnya apa? Terus yang kedua,
peraturan kita sudah memadai untuk pengawasan dan izin budidaya tanaman ganja sebagai tanaman obat. Jadi dasarnya itu dia sebagai tanaman obat apa, terus yang kedua apakah peraturan kita itu sudah memadai untuk pengawasan dan izinnya itu sendiri. Dan mungkin bisa juga ditambahin Mas kalau misalnya belum, kira-kira yang lebih spesifiknya kira-kira yang kurang, yang paling penting ditambahin apa kira-kira Mas? Kalau direvisi. Dasarnya apa aku juga nggak tahu, itu dasarnya apa dia mesti sebagai tanaman obat, aku nggak ngerti. Kalau mengenai riset tanaman ganja belum, mengenai pengawasan dan izin. Apakah sudah memadai atau belum? Oh, ya di Tawangmangu itu di Solo itu ada lembaga penelitian punyanya Kementerian Kesehatan yang sekarang sudah menanam ganja, yang memang itu jadi satu-satunya tempat yang secara terbuka bisa kita akses. Aku yakin sih di negara kita ada sih yang riset ganja tapi tertutup gitu ya. Aku sih yakin gitu. Harus dibuktikan sih keyakinanku. Tapi aku yakin aja gitu. Tapi yang sudah melakukan riset dan terbuka dan bisa kita lihat itu adanya di Tawangmangu, punyanya Kementerian Kesehatan. Di situ fasilitasnya oke. Maksudnya itu tanaman ganja di penjara juga sih. Maksudnya di dalam kerangkeng gitu. Pengawasannya ketat juga enggak. Kalau dikatakan misalnya dia siap buat riset, aku nggak tahu ya. Karena sebenarnya kalau yang pengalamanku ya, kalau kita mau mengawasi atau pertanyaan ya harus pakai bempernya tuh harus manusia gitu loh. Bukan yang jadi pagar tuh bukan tembok gitu. Makanya tadi aku bilang balik lagi ke Aceh, yang kita harus dapat dukungan dari lingkungan sekitar kita bahwa kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita yang baik. Dan kalau lingkungan kita mendukung kita itu, maksudnya kita nggak perlu khawatir gitu. Orang-orang, ya kita akan melakukan segala upaya untuk membuat barikade, membuat tembok, atau membuat pagar atau apa supaya ini nggak dicuri dan lain-lain. Tapi dengan adanya dukungan dari masyarakat itu jadi lebih berlapis lagi gitu pengawasannya gitu. Itu yang sampai sekarang yang kita ajukan ke pemerintah seperti itu situasinya. Oke, thank you Mas Dira. Ini tadi ada pertanyaan lagi dari Mas Reza yang kedua. Dulu kata Mas Reza pernah baca atau pernah lihat Mas Dira pernah membantu anak yang kena cerebral palsy ya Mas? Ya. Itu dengan terapi ganja, terus perkembangannya sekarang kira-kira gimana Mas anaknya? Wah, anaknya sakit. Sekarang nggak, ya kan dia pakai ganja waktu dia di Australia kan. Itu aku bukan bantu, aku waktu itu bantu dalam level pengetahuan gitu. Jadi karena orang tuanya pengen tahu apakah mungkin apa enggak, ya kita ceritalah mengenai pengalaman, mengenai pengetahuan yang kita punya. Terus ya tapi jangan di Indonesia Bu gitu, maksudnya aku gimana ya, kalau ketangkep maksudnya istrinya Fidelis juga akhirnya meninggal gitu loh, walaupun kita sama-sama tahu kalau istrinya itu sangat tertolong dengan ganja gitu, tapi undang-undang nggak mau tahu soal itu gitu. Dan aku nggak mau ini kejadian juga ke anak cerebral palsy ini gitu. Jadi dan waktu itu akhirnya ibunya ke Australia. Di Australia itu mereka pakai dengan cara bukan dihisap. Jadi anak itu ditaruh di sebuah ruangan. Di ruangan itu aromaterapinya dari ganja itu. Jadi dia dibakar seperti dupa gitu. Nah itu yang dihisap sama anaknya gitu sampai akhirnya selama 1 bulan itu. Jadi 1 bulan anak itu nggak kena kejang lagi gitu. Tapi karena harus balik ke Indonesia sekarang situasinya sih ya cukup ya parah sih. Maksudnya kalau bisa dibilang penyakitnya ya balik lagi kejangnya. Apa Dek Kenan sebelumnya? Kok dia? Kalau nggak salah Mas Dira membantu Dek Kenan, beliau kira-kira. Oh Kenan ini salah satu anak yang ingin mencoba terapi ganja gitu. Tapi Kenan belum pernah.
menggunakan terapi ganja gitu. Kenan ingin menggunakan terapi ganja karena dia mendengar cerita dari temennya yang terapi ganja di Australia tadi. Jadi dan anak-anak kayak Kenan ini di Jogja, kalau berdasarkan pengetahuan dari keluarganya Kenan itu sekitar 3.000 atau 5.000 kalau nggak salah anak yang lumpuh otak di Jogja ini. Jadi wah, kalau aku juga kadang-kadang berpikir ganja ini kan sangat mudah buat ditanam ya, sangat mudah untuk diolah untuk menjadi obat gitu ya. Menurutku kalau kita dapat izin ya mau ngasih obat buat anak-anak ini dengan gratis aja tuh masuk akal gitu, tanpa harus obat cerebral palsy mahal mas. Kursi rodanya aja harganya 120 juta. Kursi buat anak cerebral palsy duduk, kursi macam kursi bayi itu harganya 120 juta. Dan itu nggak bisa dibeli pakai asuransi BPJS kan. Jadi anak-anak yang cerebral palsy ini, komunitas ini nggak dapat, bisa dikatakan nggak dapat dukungan sebenarnya dari pemerintah kita. Nggak dapat dukungan karena segala sesuatu dibuat mahal gitu, nggak ada keringanan apapun, termasuk obat anti kejang itu yang tramadol namanya apa yang dimasukin lewat bubur itu tuh juga harganya sangat mahal, nggak semua orang mampu gitu. Dan kalaupun BPJS mungkin mengcover hanya 1 setiap bulan apa 2 gitu. Sedangkan anak itu kejangnya bisa mereka kejang ada yang macam-macam. Ada yang kejangnya bisa sehari 3 kali, ada yang cuma 1 bulan 1 kali, ada yang setahun cuma 2 kali, macam-macam. Tapi kualitas kejang tuh beda-beda. Ada yang kejangnya biasa, ada yang bisa kejang sampai meninggal. Rata-rata kejang itu bisa menyebabkan kematian. Karena salah satu sekarang aku lupa namanya ibu siapa ya, petinggi di komunitas cerebral palsy ini. Beliau itu sampai sekarang memperjuangkan pendidikan untuk anak-anak cerebral palsy karena anaknya meninggal karena itu. Karena kejang yang dahsyat itu. Jadi segala jenis obat yang mungkin bisa berkhasiat untuk mengurangi kejang ini, mereka pasti mau coba. Even kalau itu mahal, mereka wah, ini komunitas dahsyat ini. Nanti suatu hari ini komunitas ini kalau udah mulai muncul ke permukaan, mereka udah mulai bersuara ya, nanti teman-teman dari Suara Kebebasan ini harus harus mengeksploitasi sih istilahnya, mengcover cerita mereka lah, menulis lah, membuat laporan-laporan jurnalistik. Ini karena dahsyat sekali komunitas ini. Gitu. Oke, thank you Mas Dira. Mungkin ini sambil nunggu pertanyaan lain, saya nyambung dari yang sempat tadi disampaikan Mas Dira. Ya saya agak penasaran, Mas Dira mungkin nyampaikan manfaat saat tadi dengan ganja khusus untuk dari sisi kesehatan ya Mas, kan pasti nggak cuma di seminar dengan ke publik juga kan, tapi juga pasti ke pembuat kebijakan. Kalau misalnya ke penegak hukum itu jawabannya saya udah bisa nebak lah, pasti kan ya undang-undangnya begini Mas, undang-undangnya begitu Mas. Tapi kalau misalnya ke ke lawmakers, ke pembuat kebijakan, dari pengalaman Mas Dira itu mereka apakah alasan normatif ya tapi nanti bahaya begini-begini, atau itu kira-kira jawabannya apa Mas? Karena saya kalau misalnya dihadapkan dengan yang dipaparkan Mas Dira tadi, kalau saya sebagai di posisi lawmaker juga ya saya nggak ada alasan yang memang make sense kalau memang benar-benar strict dilarang terus. Itu menurut pengalaman Mas Dira tuh mereka alasannya apa sih? Atau memang sekedar normatif, ya ini berbahaya, ini bisa merusak generasi penerus bangsa dan lain-lain? Atau cuma itu aja Mas? Aku ketemu sama dulu siapa ya? Aku lupa lagi namanya tuh, tahun-tahun awal gerakan lah, 2015 ke bawah lah. Mungkin kalau mau dibagi gitu 2015 ke bawah sama 2015 ke atas gitu. 2015 ke bawah tuh kalau ketemu orang ngomongin ganja, mereka masih normatif gitu. Masih ya normatif lah. Ini merusak otak kayak gitu, itu masih mereka pakai gitu. Tapi tahun 2015 ke atas, semenjak kasus jangan 2015 ke atas, semenjak kasus Fidelis, semenjak meninggalnya Mbak Yeni itu, pemerintah
orang-orang mulai berani bicara soal mulai adanya riset, mulai untuk obat mulai diperbolehkan. Bahkan kayak kemarin siapa namanya ya, anggota DPR tuh, Pak Hinca kalau nggak salah, Hinca Panjaitan atau siapa kemarin sempat ada juga di dalam seminar-seminar online ini. Beliau justru secara terang-terangan mendukung supaya tidak dilakukannya kriminalisasi terhadap pengguna-pengguna karena isu soal kapasitas penjara yang terlalu berlebihan gitu. Itu kan penjara kan isinya pengguna ganja aja itu paling banyak. Paling banyak pengguna ganja itu penjara kita isinya. Jadi Pak Rafli Kande yang kemarin ngomong soal Aceh seharusnya Indonesia bisa mengekspor ganja, Pak Rafli Kande. Belum banyak, tapi ada beberapa orang lah di anggota dewan yang mulai berani juga bicara ini. Itu aja sih pengalamanku. Aku nggak terlalu apa ya teman-teman ya. Aku nggak terlalu banyak pengalaman sama anggota DPR, sama pemerintah juga bisa dibilang pengalamanku nggak terlalu banyak gitu. Urusan ya riset apa atau ya kadang-kadang kalau paling kadang-kadang sama ya paling di media di TV atau apa yang kita suka karena kan kalau media senangnya kan ada positif ada negatif kan, kayak berdebat gitu kan. Aku paling nggak suka berdebat gitu. Jadi kadang-kadang kalau diundang tuh nanti yang datang siapa ini itu, oh oke. Terus saya nonton beberapa kali di YouTube videonya kan diadu. Ya kan kayak Iya. aduh. Formatnya jadi bukan dialog kan, Mas, memang ya ingin gontok-gontokan sendiri aja, satu ngomong A, yang satu ngomong B. Ya. Iya gitu jadi. Ya udah kadang-kadang ya udah datang aja. Kadang-kadang nyoba. Aku yang masih apa aku lakuin sekarang kan juga ngedidik kaderisasi kan buat beberapa orang supaya bisa maju atas nama LGN, atas nama Ganja. Dan aku pengen itu dari kalangannya macam-macam. Nanti kita lagi mengupayakan supaya nanti dari kalangan pengusaha ada yang ngomong siapa. Kalau dari publik figur kan udah ada Panji yang bisa bantu. Terus nanti dari kalangan akademisi udah ada Prof. Musri, udah ada beberapa orang ya kan yang bisa maju. Dari kalangan pemerintah mungkin nggak lama lagi dalam waktu dekat ini beberapa Kemenkes itu kan kemarin salah satu upaya untuk ke arah situ kan gitu, tapi karena koordinasinya juga masih belum terlalu apik jadi kalah juga sama opini publik. Harus bareng sih soal ganja ini, Mas. I see. Oke, thank you Mas Dira. Nah, Apa juga nih ngomong nih? Mbak Dina tadi katanya mau bertanya juga. Halo Mbak. Ya, Haikal, thank you. Silakan. Terdengar? Iya, jelas kok. Ini tuh kayaknya line yang membosankan juga kalau udah ngomongin, udah dengar belum? Udah kelihatan belum? Oke, Mas Dira. Tadi kan, ini nggak tahu Mas Dira tadi bercanda apa enggak, kalau tiap negara kan punya caranya. Lalu di Indonesia ada cara Pancasila. Saya tuh jadi, kayak apa sih kalau kita mau membunyikan pemanfaatan ganja dalam konteks Pancasila itu satu. Baru kedua, Mas Dira bilang tadi ada lembaga riset Kemenkes ya di Tawangmangu yang memang terbuka dan bisa diakses meneliti soal ganja. Padahal, nah ini sebenarnya kan masalah di Republik ini dan bahkan ini terjadi di kasus COVID ya, ketika awal-awal COVID itu ditanganinya cukup tertutup gitu oleh Kementerian Kesehatan dan ini juga terjadi di riset ganja. Padahal sih setahu saya di peraturan pemerintah itu soal pengadaan barang dan jasa harusnya lembaga riset, organisasi masyarakat sipil itu berhak juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Pertanyaannya kan memang apakah pemerintah punya willingness, bahkan kita juga setahu saya juga ada undang-undang yang mengatur soal swakelola di mana kementerian atau lembaga atau pemerintah itu bisa loh meng-hire atau memanfaatkan jasa dari LSM, lembaga think tank untuk melakukan penelitian. Sekiranya itu juga bermanfaat untuk kebijakan publik. Tapi kalau dengar dari yang paparan Mas Dira tadi kan kesannya ini tertutup ya, baru masih terbatas yang pegang pemerintah. Ataupun kalau ada masyarakat sipil, ya sejauh mana sih mereka aksesnya punya data.
Itu 2. Yang ketiga terakhir tuh soal tadi Mas Dira bilang ini pekerjaan it takes the whole village ya, membahas soal urusan ganja, dan seharusnya melibatkan beragam pihak termasuk masyarakat untuk melindungi proses penelitian. Atau mungkin saya perlu tahu aja sih sebenarnya kalau dari Mas Dira, dalam bentuk apa sih masyarakat tuh sebenarnya bisa berpartisipasi dalam penelitian itu. Padahal tadi kondisi psikisnya ya udah, kita kan juga kayak ada raising awareness soal being religious itu sangat tinggi, makin konservatif, ada tekanan mayoritas, dan lagi-lagi memang dalam diskursus kebijakan publik atau umumnya memang kan ganja tidak dilihat sebagai hal yang baik. Ya karena diskursusnya dominasinya seperti itu. Padahal tadi cerita-cerita menarik dari zaman dahulu kala, dari konteks lokal itu sudah sangat kaya. Sepertinya kita tercerabut dari situ karena ada intervensi justru dari hukum positif, yaitu dari pemerintah dan kepentingan politik lainnya. Saya cuma pengen tahu apa sih tanggapan Mas Dira mengenai hal itu. Thank you. Salah satu contoh aja gitu ya soal Pancasila yang menurutku relevan itu, Pancasila kan dia punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kalau kita terjemahkan dalam konteks pertanian itu sebenarnya hutan. Jadi satu lokasi beragam jenis. Jadi bukan satu lokasi kelapa sawit semua itu problem. Satu lokasi padi semua problem. Tapi kalau satu Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak orang Baduy mengelola hutan gitu. Satu lokasi jenis tanamannya banyak, saking banyaknya kita nggak ngerti kadang-kadang di situ ada tanaman apa aja gitu. Nah, salah satu hal yang aku bayangkan itu cocok dan relevan untuk bangsa kita misalnya bercocok tanam soal ganja, konsep itu gitu, bahwa kita membuat sebuah perkebunan ganja itu bukan murni ganja, hanya ganja saja gitu. Tapi ganja hidup dengan tanaman-tanaman lainnya. Karena kebetulan aku juga mendalami soal pertanian ini cukup mendalam ya semenjak aku cerita sedikit ke belakang. Ketika aku mempelajari ganja dari tahun 2007 katakanlah sampai tahun 2015 itu, berkutit ganja aku dalami emang nggak ada habisnya gitu. Tapi aku menemukan satu titik waktu itu, gimana ya kalau nanti pemerintah atau ada orang yang menanyakan kepada saya bagaimana sebenarnya cara mengelola ganja. Sedangkan saya secara personal, apalagi secara organisasi, kita tidak mengerti mengenai pertanian, mengenai tanaman apa itu, bagaimana itu mengelola aset yang berupa tanaman. Nah, itu membuat saya memutuskan tahun 2015-16 itu saya mulai masuk ke sekolah, untuk sekolah informal untuk mempelajari sistem pertanian lokal. Nah, di situ saya menemukan bahwa di situ saya mulai mempelajari alam. Saya mempelajari alam tuh waktu itu filosofi saya gini, ganja itu bagian kecil dari alam. Gitu. Kalau kita bisa memahami ganja, belum tentu kita bisa memahami alam. Tapi kalau kita memahami alam, kita pasti bisa memahami ganja. Karena ganja bagian kecil dari itu. Nah, dalam proses saya mempelajari soal bagaimana mendesain atau mengelola alam ini, di situ saya dapat pencerahan. Bahwa yang namanya sistem pertanian yang sudah dijalankan nenek moyang kita adalah sistem pertanian yang polikultur, gitu. Yang Pancasila itu, yang Bhinneka Tunggal Ika itu, gitu. Yang menjaga kesatuan dalam sebuah ekosistem gitu. Itu yang selalu ada di bayangan saya. Makanya sistem yang cocok buat bangsa kita itu bukan kita buka lahan yang besar terus kita tanam ganja, enggak. Sistem yang paling cocok adalah dengan kita membuat perkebunan tanaman yang bisa jadi komoditas, tapi ada di banyak titik, di banyak lokasi, gitu. Dengan dikelola oleh desa atau dikelola oleh komunitas-komunitas, gitu. Bukan satu lahan yang dikuasai oleh beberapa orang terus ditanam dalam skala besar, enggak. Bukan seperti itu. Dan hal ini juga yang aku maksud adalah bukan berarti kita menentang sistem pertanian yang ada sekarang. Karena kalau kami menentang, itu percuma, itu akan tetap jalan. Jadi pada dasarnya kami sadar dan yakin sistem pertanian ganja nanti yang berjalan di Indonesia akan ada juga yang seperti itu. Yang menggunakan sistem monokultur yang buat kami itu bukan sistem yang Pancasila.
Tapi kami berharap dan kami akan terus berjuang supaya apa yang kami cita-citakan membentuk hutan-hutan kecil di tiap komunitas, di tiap desa yang salah satunya ada ganjanya, itu juga tidak dimatikan, itu tetap bisa direalisasikan. Walau dalam kenyataannya sistem pertanian seperti itu yang dilakukan sekarang oleh orang-orang adat di Indonesia banyak sekali yang dikriminalisasi. Tapi untuk kasus ganja ini buat kami menjadi unik. Kenapa? Karena kita akan memulai ini dari nol. Kita akan memulai ini membicarakan ini dengan pemerintah atau dengan siapapun dari awal. Konsep seperti ini kita sudah siap dan ketika kami diminta untuk mempresentasikan kita siap gitu. Jangan sampai terus kita euforia nanti misalnya ganja sudah bisa ditanam, bisa dikelola, terus kita terjebak sama situasi yang sama gitu. Situasi yang sifatnya monokultur. Monokultur itu kan sistem pengelolaan tanaman yang dibuat memang di kotak-kotakan gitu. Ini kotak buat padi, ini kotak buat apa. Itu kenapa dibuat kayak gitu? Ya supaya itu tuh sistem kotak-kotakan gitu membuat tanaman itu menjadi lemah sebenarnya. Ketika sebuah tanaman lemah itu, disitulah pupuk sintetis bermain, disitulah pestisida sintetis bermain dan hal-hal lainnya di situ bermain. Sedangkan kalau tanaman itu hidup berdampingan dengan tanaman lainnya, termasuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, itu akan jadi sebuah ekosistem yang kuat. Gitu. Itulah kenapa kalau di LGN kita membicarakan agrikultur atau pertanian, sebenarnya kita membicarakan soal hutan. Bagaimana kita akhirnya kembali membangun sebuah ekosistem alam yang memang cocok dengan karakter negara kita. Karakter negara kita yang tropis ini kan negara yang hujan tropis ini tuh dia selalu dapat matahari dan hujan. Itu makanya dibilang Indonesia subur itu karena emang kita beruntung aja berada di posisi yang seperti itu gitu. Kita selalu kedapatan air dari hujan, dapat matahari, tanaman tumbuh dengan liar, dia jatuh, dia jadi kompos, dia selalu berputar. Maka sepanjang hidup tanah kita jadi tanah subur. Kayak saya pribadi, sore ini agak menyimpang, kalau disuruh pilih misalnya mengelola tanah yang sudah subur atau tanah yang jelek, saya lebih memilih mengelola tanah yang jelek gitu. Karena kalau saya dikasih tanah yang subur, saya takut malah menyakiti tanah itu jadi nggak subur gara-gara saya gitu. Karena kita nggak ngerti cara mengelola gitu. Tapi kalau kita dikasih tanah yang jelek untuk kita kelola, itu buatku jadi lebih aman, tanggung jawabnya jadi nggak seberat kita mengelola tanah yang subur gitu. Karena kalau kita ngerusak tanah itu kan dosanya aku nggak ngerti sejauh mana gitu. Nah itu salah satu hal yang aku bayangkan atau sistem regulasi yang aku bayangkan kalau harus menerjemahkan bahasa Pancasila. Mungkin nanti hal-hal lain gitu bisa kita eksplorasi ya. Terus pertanyaan berikut dari Mbak Adinda tadi soal regulasi ya. Soal ini Mas, soal tadi kan kayaknya kelihatannya kalau dari penyampaiannya Mas Dira, ini tuh masih didominasi sama pemerintah kan riset ini gitu. Kenapa sih kita enggak, padahal peraturannya memungkinkan kok, ada soal pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan peran swasta gitu. Kalau ini didominasi oleh negara melulu, kapan kita bisa ikut risetnya? Maksud saya seperti itu. Ya sebenarnya kita harus bersyukur Mbak, karena situasi itu membuat kita jadi berjuang gitu. Kalau aku senang karena aku akhirnya dididik sama bangsa kita untuk kita tidak menyerah sama keadaan kita, tidak menerima apa adanya gitu. Mungkin kalau situasi kita udah lebih enak kayak gitu, hidup kita jadi santai aja gitu. Tapi situasi kayak gini tuh malah ngebuat aku jadi mencurahkan segala daya dan upaya gitu untuk memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita gitu. Aku malah merasa kita jadi disadarkan gitu. Makanya kalau gini, tadi aku cerita mengenai akhirnya aku punya pemahaman bahwa menanam itu adalah hak kita. Gitu. Kalau situasi ini nggak ada, mungkin sampai mati aku nggak menganggap bahwa menanam itu adalah hak atau sesuatu yang sifatnya esensi buat kehidupan kita. Gitu. Karena buat aku jujur aja di lingkunganku sendiri banyak sekali orang yang tidak bisa menanam gitu. Banyak sekali orang yang menganggap menanam itu bukan sesuatu yang penting gitu. Padahal
makanan itu asalnya dari mana coba? Kita bisa hidup tuh asal dari menanam, dari tanaman, dari benih. Even daging yang kita makan tuh semuanya mereka memakan tanaman juga, ikan makan lumut, binatang makan tanaman bisa hidup. Kita semua tuh sangat bergantung sama tanaman gitu. Tapi kita menganggap bahwa tanaman itu bukan sesuatu yang penting buat hidup kita. Nah, situasi ganja yang seperti ini tuh entah bagaimana dia kayak membuat saya jadi menyadari pentingnya hidup bercocok tanam gitu. Dan aku sangat bersyukur ya sejujurnya ya, walaupun ganja masih juga belum ilegal, tapi akhir-akhir ini aku jadi bisa semakin menikmati gitu posisiku atau posisi LGN di dalam percaturan ganja yang seperti ini gitu sih. Sama yang tadi terakhir, Mas Dira, soal model kayak apa sih kalau masyarakat bisa berpartisipasi kalau terlibat dalam riset, sementara konteksnya masyarakat psikisnya kan yang melihat ini ya haram, ilegal, membuat bodoh, dan sebagainya. Padahal ini baru riset loh ya, bukan ngomongin ngajakin nyimeng bareng atau segala macem. Yeah, gitu, yeah. Mas. Kalau riset mungkin harus dibuka di universitas lah. Kayak aku tahu sih universitas ini juga yang pernah aku, terutama universitas negeri lah, yang besar-besar yang ada di Indonesia ini, mereka udah siap gitu. Sekalinya ini dibuka, mereka udah siap untuk membuka peluang bagi mahasiswa atau dosennya untuk melakukan ini. Gitu. Sekarang semua dalam posisi itu gitu. Semua sekarang dalam posisi siap-siap berlomba-lomba gitu untuk menemukan si potensi ganja ini. Nah, tapi buat dalam kondisi sekarang paling enggak kayak sampai sekarang aku masih membimbing mahasiswa melakukan menulis tugas akhir itu mengenai ganja, tapi lebih yang sifatnya pengetahuannya fakultasnya fakultas sosial gitu, kayak filsafat, politik, bahasa, psikologi termasuk ekonomi gitu. Tapi kalau yang sifatnya udah masuk ke harus membutuhkan tanamannya seperti medis, ya kan, kedokteran, atau kalau fakultas kesehatan masyarakat masih bisa, pertanian, nah itu agak sulit. Kalau untuk itu aku nggak tahu tuh gimana caranya teman-teman yang itu ya. Tapi buat penelitian ini sekarang, terutama sekali mahasiswa itu bisa mulai terlibat dengan membuat kajian-kajian literatur mengenai ganja ini. Aku pribadi memulai gerakan ini, mulai terlibat dalam mulai terbuka pengetahuannya karena aku pribadi itu menulis skripsi tentang ganja kan. Di situ aku mulai menyadari bahwa ini dia ilegal aja buat saya udah jadi peluang yang luar biasa gitu. Ya kasarnya dengan dia ilegal aja saya bisa punya penghasilan dari menjual isu yang masih ilegal ini. Sederhananya LGN kita hidup dari jualan merchandise, jualan buku, jualan kaos. Kita kan di LGN kita hidup dari situ gitu. Dan ini open, semua orang tahu gitu. Kalau BNN paling suka tuh nanya tuh, kamu yang biayai siapa sih gitu. Kita kasih buku nih, kita kasih baju, kita kasih lihat gitu. Dari situ aja itu udah bisa jalan gitu. Apalagi kalau itu baru isu kan. Baru isu yang kita kemas gitu. Ini kalau tanaman itu yang kita kemas jadi produk, wah dahsyat sih. Gitu deh Mbak. Thank you Mas Dira. Ya, thank you Mas Dira. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari saya tadi mungkin belum sempat disinggung ya Mas, tentang aspek hak konsumen atau consumer's choice. Itu kalau misalnya kita lihat dari beberapa pengalaman baik di Indonesia atau negara-negara lain, salah satu dampak negatif dari pelarangan suatu produk apapun itu kan akan muncul black market ya. Black market ini akan sangat berbahaya. Ya pertama karena black market ini pasti kan ngoperasiin kan organized crime, organisasi kriminal. Dan yang kedua karena black market ini dari namanya sudah jelas black market, nggak ada regulasi, nggak ada ketentuan dari pemerintah, jadi
ya produknya untuk konsumen ya akan lebih berbahaya daripada barang-barang dijual di pasar legal kan. Nah kalau menurut pengalaman Mas Dira sendiri, kalau yang di Indonesia sendiri tanaman ganja ini yang terutama yang beredar yang banyak beredar itu dari mungkin dari penelitian yang masih dilakuin atau mungkin pernah ketemu sama siapa, itu compare to negara-negara seperti Belanda misalnya atau Kanada yang mereka melegal itu, apakah kualitasnya beda atau sama, atau memang Kualitas di sini ganjanya. atau mungkin di sini justru lebih banyak yang bahaya gara-gara hukum yang melegalkan itu, Mas? Enggak lah, kualitas ganja di Indonesia jelek banget. Kayak culun lah bisa dibilang, kayak tidak ditanam dengan baik dan benar. Itu tanaman ganja di Indonesia gitu. Yang beredar sekarang di pasar gelap itu semua barang yang, makanya orang pakai ganja itu kan banyak kan, bisa lebih dari 1 linting kan. Ganja kalau kualitasnya bagus nggak mungkin orang bisa ngisep 1 linting, Mas. Itu itu apa ya? 1 isep mungkin, 2 isep mungkin orang. Kalau kualitas, kita bicara ganja Indonesia yang kualitasnya terbaik itu 1-2 isep lah paling top. Jadi yang beredar sangat jelek, dan di luar negeri mereka sangat concern sama hal itu gitu. Jadi mereka membuat kualitas, bahkan kalau di luar negeri itu kan diperlombakan kan, dibuat semacam, ya kalau ini kayak piala Eropa gitu atau piala dunianya lah, selalu diadu. Jadi tiap tahun itu selalu ada strain atau spesies apa yang punya keunggulan gitu. Itu selalu ada gitu, dan itu jadi culture, jadi budaya gitu di sana. Ya, dan kalau misalnya kualitas bagus nggak bagus itu, kalau misalnya dilihat dari fungsinya sebagai medis itu gimana, Mas? Apakah yang banyak berada di sini layak juga sebagai untuk dipakai keperluan medis, atau karena kualitas jelek itu sendiri ya belum layak kalau yang sekarang ini beredar di sini? Karena faktor keterbatasan ilmu dan nggak juga buat medis, kondisi medis itu kan beda-beda ya. Ada yang parah, ada yang nggak parah gitu. Jadi nanti kualitas itu berhubungannya ke situ. Sebenarnya semakin bagus kualitas ganjanya itu, jadi kebutuhannya itu jadi semakin sedikit kan. Jadi efektivitas pengobatan itu jadi tinggi gitu. Kalau kualitas dia baik, itu yang sebenarnya dicari gitu. Makanya obat-obatan itu harus kemudian sama dunia modern dia diekstrak jadi satu obat, itu kan sebenarnya diambil intisarinya yang terbaik kan. Makanya dosisnya cuma kecil-kecil. Pengobatan ganja itu pakai ekstrak, sekali pakai dosisnya itu 1/3 biji beras. Ukuran dosis pemakaian ganja itu 1/3 biji beras. Kalau dia 1/3 biji beras ini merasa kurang, bukan dosis yang ditambahin, tapi frekuensi pemakaiannya. Misalnya tadinya 12 jam sekali, dia rubah jadi 8 jam sekali. Masih kurang 6 jam sekali. Tapi 1/3 biji beras ya segitu emang dosis dari kualitas ganja yang baik seperti itu. Iya, ya kan salah satu faktornya juga karena keterbatasan ilmu juga tadi kan Mas kan. Karena di sini literatur benar-benar kurang, jadi pengetahuan orang juga kurang juga. Nah kalau dari Mas Dira sendiri, kalau misalnya balik tadi kan seperti singgung juga universitas ya Mas, dengan segala keterbatasannya ini, kalau misalnya Mas Dira ngasih saran atau masukan, kalau ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, itu kira-kira resource yang paling pas atau itu kira-kira di mana Mas? Atau selain buku hikayat tanaman, selain buku hikayat yang dari Mas Dira itu ya jurnal sih maksudnya. Dan dari luar semua itu kan jurnal berarti. Iya, dari luar aja udah ya. Ya kalau belajar sebenarnya nggak apa-apa lah, belajar dari mana aja kan bisa kan. Maksudnya santai lah ya gitu. Kalau yang di Semarang itu Mas, itu ini maksudnya kalau kita mau penelitian harus izin ke sana bisa ya? Kalau untuk misalnya mahasiswa mau penelitian gitu, atau itu benar-benar untuk ya peneliti yang memang ini aja, yang memang sudah punya license saja yang bisa mengakses? Enggak sih, sampai sekarang itu yang di Tawangmangu setahuku sih belum pernah dipakai untuk penelitian sih. Itu buat komparasi. Jadi kalau BNN atau polisi menangkap ganja tapi dia nggak yakin itu ganja gitu, nanti dia
jadi zatnya itu diambil sampelnya, nanti dicocokin sama yang ada di Tawangmangu. Kalau dia sama ya itu berarti ganja, kalau beda ya bukan, gitu doang. Buat apa itu istilahnya ya? Aku nggak tahu istilahnya apa itu. Iya, untuk kepentingan, jadi kepentingan hukum kan Mas lagi gitu kan. Ya, bukan untuk kepentingan sains. Kira-kira gitu. Ya menyedihkan deh pokoknya. Ya, ini ada pertanyaan masuk lagi Mas dari Mas Alfandi. Kan kalau misalnya peran pemerintah di Indonesia ini mostly kalau terkait dengan tanaman ganja itu kan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang pemakai terutama. Nah, ini dia beliau Mas dari Alfandinya nanya, dengan legalnya ganja apakah terus nanti ada, menurut Mas Dira tanggapan gimana? Apakah ada pihak-pihak tentu di pemerintahan yang memang mereka either takut atau khawatir nanti jobnya hilang? itu merupakan salah satu possibility yang make sense kah? Enggak, maksudnya gini loh, itu sebentar, gimana ngomentarinnya ya? Sebentar, coba aku baca dulu ya. Bentar. Karena membuat orang ya, dengan legal-legalnya apa? Pemerintah takut kehilangan mata pencariannya. Gini loh, maksudku kalau coba kita pakai kacamata pengusaha gitu ya, bahwa ini sebenarnya pertanyaan dia sama kayak gini. Nanti kalau ganja legal perusahaan rokok gimana gitu? Atau kalau ganja legal nanti perusahaan farmasi. Pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip seperti itu gitu. Ya, sebenarnya sederhana aja sih. Maksudnya dunia kan ketika contohnya ketika corona ini terjadi gitu, banyak perusahaan terus yang merubah cara dia bekerjanya gitu. Yang tadinya offline dia jadi online namanya. Dalam kasus ini kan Mas Afandi ini dia berasumsi kalau pemerintah kita dia berasumsi kalau pemerintah kita itu karena ganja ilegal, pemerintah kita dapat pemasukan yang besar. Walaupun sebenarnya data itu pun kita juga nggak pernah tahu nih karena sifatnya terlalu asumtif gitu. Mengatakan bahwa pemerintah kita mendapatkan keuntungan dari legalisasi ini gitu. Buatku terlalu beresiko untuk mengomentari hal-hal semacam ini gitu. Bahwa buktinya juga nggak ini ya. Buktinya nggak ada juga. Bahwa ada oknum-oknum pemerintah yang memang dia memanfaatkan situasi ini untuk kemudian memeras. Itu kan terjadi orang ditangkap terus diperas. Itu memang benar gitu. Dilakukan oleh beberapa aparat gitu, beberapa ada yang ditangkap, beberapa itu semacam rahasia umum lah. Gitu. Tapi apakah itu diiyakan apa tidak oleh negara kita, aku juga nggak ngerti gitu. Pemerintah akan bisa berdalih juga itu oknum-oknum aja kan. Maksudnya situasi itu sangat sulit gitu. Makanya itu yang tadi aku bilang, situasi pasar gelap ini membuat kita jadi sifatnya berasumsi gitu. Karena nggak pernah di riset, nggak pernah dibuka gitu kebenarannya gitu. Jadi kalau aku diminta untuk mendakapi bahwa menurutku pemerintah nggak perlu takut kehilangan mata pencarian, kalaupun itu dianggap mata pencarian, karena pemerintah itu bisa sesederhana merubah paradigmanya itu, tinggal ya udah kita sekarang produksi ganja aja buat obat, sesederhana itu gitu. Kenapa? Ya modal yang kita punya kita alokasikan aja ke tempat lain. Itu sangat buat menurutku malah dalam kasus ini pemerintah itu jadi, nah ini yang aku pelajari juga nih kalau di Amerika terutama ya, istilahnya tuh ABG gitu. ABG itu akademisi, bisnis sama government. Itu selalu bekerja sama-sama gitu. Akademisi selalu paling depan untuk membuat inovasi-inovasi gitu. Nah, di belakangnya itu selalu nanti inovasi ini selalu di-backup sama bisnis. Nah, bisnis sama paling belakang government selalu mendukung lewat regulasi. Jadi apapun pengetahuan yang dinilai inovatif dan bisa memberikan solusi untuk bangsa
bangsa tersebut, terutama di sini Amerika, dia akan selalu didukung oleh kepentingan bisnis yang juga didukung oleh regulasi gitu. Nah di Indonesia sayangnya riset ini melempem gitu. Karena riset ini melempem, jadi bisnis dan pemerintah ini dia mau mendukung ganja ini sangat sulit gitu. Karena data kita itu sangat miskin soal ganja. Beda kalau kita kebuka itu risetnya, kita punya datanya, itu untuk bisnis dan pemerintah mensupport data-data yang kita punya itu, itu sangat, Mas, gimana ngomongnya? Itu udah kalau riset ini berjalan itu bisnis sama pemerintah itu hitungannya hari menurutku untuk dia melakukan penetrasi untuk merubah kebijakan itu sangat mudah. Kalau udah jelas gitu ya tujuannya kemana. Oke, thank you Mas Dira. Ini ada tadi pertanyaan juga dari Mas Riyandi. Nah, kalau misalnya tadi tanaman ganja sebagai obat itu dia posisinya sebagai penyembuh, atau hanya sebagai untuk menghilangkan rasa nyeri aja, Mas? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya gitu. Jadi dia bisa juga sebagai untuk menyembuhkan, untuk menangani penyakitnya, dan juga bisa untuk menghilangkan rasa sakitnya itu sendiri ya? Iya, itu ganja. Itu Mas, kalau yang tadi pengalaman Mas Dira yang beli di US, di Amerika itu harganya ini nggak sih Mas, compare to obat-obatan lain? Harganya kalau waktu itu aku beli 10. Kalau nggak salah ya, ini perlu dikonfirmasi lagi nih. Kalau nggak salah waktu itu aku beli 10 tablet. Karena waktu itu baru mau nyoba kan. Kalau nggak salah harganya sekitar $12 deh, kalau nggak salah. Itu tapi yang dosis rendah gitu. Kalau yang dosis tinggi harganya bisa sampai $120, $130 gitu. Tergantung dosis sih dia. Dan itu $100 aja kalau untuk harga obat di Amerika itu termasuk ya bisa ya di compare sama obat-obatan lain. Wah, nggak ngerti aku. Bisa bersaing sih. Bisa bersaing sih kayaknya. Tapi kalau $12 itu sangat terjangkau banget, apalagi kalau untuk masyarakat Amerika. $12 murah sih. Iya, itu termasuk murah banget. Soalnya jadi ganja kan di sana CBD jadi kayak di sini kayak orang nanam serai gitu, semua orang kayak bisa nanam gitu, gampang banget kayak. Aduh. Oke, thank you banget Mas Dira. Mungkin karena ini udah mau deket jam 9. Oh iya, oke, thank you. Ini dari Mas Dira mungkin ada closing statement Mas, atau kalimat penutup dari Mas Dira kira-kira yang siapa tahu bisa menumbuhkan rasa optimisme kita terkait dengan penempatan ganja di Indonesia untuk bangsa kita sendiri. Kalau terutama kayaknya di sini kan banyak anak-anak muda nih yang hadir gitu ya. Menurutku sebagai anak muda kita jangan pernah takut untuk berbuat salah sih. Itu dulu sih. Kayak itu yang aku rasakan gitu. Aku tahu yang banyak hal yang aku lakukan salah gitu di dalam perjuangan ini dan tapi justru dari kesalahan itu aku banyak belajar, banyak dapat pengetahuan dan pengalaman yang nggak pernah kita duga-duga sebelumnya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini yang masih muda-muda ini berani untuk banyak-banyak berbuat salah dan jangan lupa minta maaf, itu aja. Jadi mindsetnya menurutku nggak apa-apa salah, tapi minta maaf gitu, terus perbaiki, kerjain yang menurut kamu bener, sampai kamu nanti mentok salah lagi gitu. Salahnya kita tuh anak muda biasanya karena sombong, biasanya karena aku pernah maksudku di awal-awal itu aku ngerasain banget gitu, kayak kesombonganku tuh ngebuat kita jadi maunya menganggap apa yang kita percaya itu paling bener gitu. Itu tuh yang bisa nggak apa-apa gitu. Maksudku waktu masih muda kalian punya semangat itu aku bisa memahami gitu. Itu kalian asah aja terus, tapi jangan lupa humble, gampang untuk mengutarakan minta maaf, sama ini sabar menjalani semuanya karena alam itu mengajarkan kita seperti itu gitu, bahwa kamu menanam sesuatu kamu butuh rawat dengan sabar, itu pasti nanti hasilnya akan berbuah manis gitu. Oke kawan,
Itu aja. Oke, thank you banget Mudah-mudahan kita bisa Mas Dira untuk untuk lagi. sebelum saya tutup saya kembalikan lagi ke Mbak Dinda. Halo Mbak. Halo. Ya, silakan Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mas Dira untuk sharing santainya. Saya rasa beberapa pesan penting setidaknya yang saya pelajari di sini adalah yaitu jangan pernah pesimis. Tadi bahkan kayak Mas Dira bilang gitu, untuk sesuatu yang dianggap ilegal aja bisa dijadikan bahan skripsi, bisa dijadikan earn of living yang juga membawa manfaat gitu. It's a matter of interest juga. Dan ternyata bicara ganja itu ternyata membuat kita berefleksi juga dengan lingkungan kita, termasuk dengan alam tadi yang sudah di-highlight oleh Mas Dira. Dan juga pentingnya pasar sebenarnya. Pasar dalam artian adanya sistem yang terbuka, ada informasi, transparansi, sehingga kita tidak terlalu banyak berasumsi-asumsi ya Mas Dira ya. Dan semoga ya dunia penelitian kita juga lebih kaya gitu. Saya sih nggak tahu, seharusnya sih mungkin kalau di mapping mungkin ada meskipun masih terbatas gitu. Karena kadang-kadang hal seperti ini tuh baru muncul kalau udah diviralkan oleh netizen plus 62 gitu, termasuk yang dari Kementan kemarin gitu. Dan justru dengan teman-teman di sini, yang teman-teman muda juga seharusnya bisa menjadi inspirasi ya. Artinya mungkin ganja is one thing, tapi ada isu lain yang lebih menarik, tapi dianggap kontroversial. Tapi why not gitu untuk kepentingan penelitian? Karena tadi yang saya bisa highlight dari yang dipaparkan Mas Dira adalah ya riset itu bermanfaat gitu loh, dan seharusnya itu juga dibuka, dia bisa memberikan added value juga. Malah tadi yang menarik sebenarnya dan mungkin malah yang disampaikan Mas Dira cukup kontroversial tuh tadi, jangan dulu dong kita menjadi bangsa yang konsumen aja. Tadi ada dari sisi Pancasilanya, ya pasti itu kontroversial karena orang merasa kalau gimana nih swasembada tuh swasembada pangan, masa kita mau produseninnya ganja, itu bahaya bagi generasi muda dan lain-lain. Tapi ketika sesuatu itu punya nilai komoditas, seharusnya juga bisa dilihat peluang-peluangnya. Karena kita tidak pernah tahu, saya pikir yang tadi disampaikan Mas Dira soal keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, itu sangat spiritual juga, plus ya itu demi keberlangsungan lingkungan gitu. Bahkan kan kita juga mungkin kalau SD atau kapan zaman dulu tuh tahu soal tumpang sari, itu kan tidak satu jenis tanaman gitu. Dan ya biarkan juga bagaimana pasar memberikan sinyal di mana sih ganja ini bisa bermanfaat, whether for medic, recreation, dan yang kembali adalah yang kalau kami pelajari dari sistem dari pandangan libertarian adalah soal self-control gitu. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi karena tiap orang punya kesadaran dan informasi yang cukup untuk menjaga dirinya, tapi tetap punya kebebasan untuk memilih gitu tanpa ada polisi moral yang berlebihan yang mengatur kebebasan individu kita. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dira, kita bisa terus berkoneksi, berelasi, banyak banget tadi cerita-cerita yang menarik. Sukses untuk LGN, tetap semangat dan terutama untuk prosesnya ke MK nanti dengan ICJR dan teman-teman lainnya. Dan untuk teman-teman akan ada rangkuman ceritanya nanti dari diskusi forum kebebasan seperti biasa. Dan sampai jumpa di forum kebebasan selanjutnya. Biasanya 2 minggu lagi. Mas Dira join-join juga Mas Dira kalau bisa. Thank you. Thank you semua. Selamat malam. Salam kebebasan. Terima kasih. Yo, dadah. Thank you.